Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara Bedah Buletin Kafah edisi ke-392. Dan salat berserta salam tak lupa pula kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita akan ditemani oleh Ustadz kita yang bernama Ustadz Abdurrahman Al-Mukrami. Baik, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ustadz Abdurrahman yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita dalam untuk temanya hari ini, pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan ditemani dan mari kita serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Kepada Ustadz Abdurrahman, tafadhol dipersilahkan. Oke, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bermuajah pagi ini dalam rangka bedah tingkat buletin kafah yang pada Jumat kemarin mengambil tema pembatasan kelahiran bukan solusi kemiskinan. Saya akan meringkas isi ya konten dari buletin kafah itu, diawali dengan berita yang kontroversial, yang menggegerkan, yang langsung direspon oleh MUI dan juga beberapa kalangan, dan itu kontroversial. Pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, pada akhir April berencana mensyaratkan vasektomi kepada warga miskin penerima bansos. Karena Deddy meyakini vasektomi akan membantu mengurangi angka kemiskinan warga Jawa Barat. Ini berdasarkan klaim dia ya, klaim yang bersangkutan, bahwa faktanya di Jawa Barat itu penerima bansos dari kalangan orang-orang miskin itu rata-rata adalah keluarga miskin yang anaknya banyak gitu. Dan dia membuat ya pemikiran solusinya ya vasektomi. Ya, artinya itu akan mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat. Nah, kita kaji berdasarkan syariat Islam bahwa kesimpulannya vasektomi ini haram. Kita kenal dalam dunia medis ada 2 prosedur penghentian kemampuan reproduksi kaum pria. Yang pertama kebiri dan yang kedua vasektomi. Nah, keduanya punya kesamaan, yaitu memandulkan seorang lelaki. Akibatnya, lelaki ini tidak bisa mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur perempuan. Bedanya, kebiri melibatkan pengangkatan testis, sedangkan vasektomi hanya memutus jalur sperma dengan mengganggu vas differensnya. Nah,
dalam banyak kitab ulama menyebutkan bahwa cara seperti ini, ya vasektomi maupun kebiri, itu jelas hukumnya haram. Ada satu riwayat ya, yang menegaskan ketika Abdul sahabat berperang bersama Rasulullah. Dalam satu riwayat disebutkan, kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa lana nisa'un. Faqulna ya Rasulullah ala nastakhsi fanahana anhu. Yang terjemahnya, kami dulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bersama kami tidak ada kaum perempuan atau istri. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya kami melakukan kebiri? Kemudian Rasulullah SAW melarang kami dari perbuatan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian muncul pertanyaan, kalau kebiri dan vasektomi haram dalam syariat Islam, apakah boleh di dalam Islam itu merencanakan kelahiran? Nah, syariat Islam mengizinkan pasangan suami istri untuk melakukan pengendalian atau pengaturan kelahiran. Dalam bahasa fikihnya disebut tandim an-nasl. Misalnya dengan tujuan agar ibu mendapatkan waktu pemulihan yang cukup pasca melahirkan. Untuk itu, Islam membolehkan para suami melakukan azl, yang bahasa medisnya disebut dengan coitus interruptus, atau dalam bahasa Indonesia sederhananya hubungan senggama terputus. Ini mohon maaf, ada beberapa kata yang tidak saya tegaskan karena di masjid. Nggak enak kalau didengar yang lainnya. Nah, jadi ada kebolehan bagi suami melakukan azl. Ya. Azl itu coitus interruptus, terputus ya, saat berhubungan dengan istrinya. Dengan azl, seorang istri bisa menghindari kehamilan karena suaminya mengeluarkan spermanya di luar vaginanya. Nah, kebolehan azl ini ada dalilnya. Itu dinyatakan berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabirin qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fabalagha dzalika Nabiyullah Sallallahu Alaihi Wasallam falam yanhana. Jabir berkata, kami dulu biasa melakukan azl atau coitus interruptus, senggama terputus pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal itu sampai kepada beliau, kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak melarang kami melakukan yang demikian. Dengan demikian, azl, penggunaan alat-alat kontrasepsi dalam rangka menghalangi pembuahan sel, maksudnya sel telur, oleh sel sperma, juga dihukumi mubah atau boleh saja, selama tidak menimbulkan madarat atau bahaya untuk pasangan suami istri. Jadi dalam Islam ditegaskan kebiri, vasektomi haram. Tetapi azl, mengatur atau merencanakan kelahiran itu mubah, boleh. Tapi tidak wajib, ya, mubah. Nah, terakhir, karena latar belakangnya
Dedi mengusulkan yang seperti itu, yaitu vasektomi, adalah latar belakang ekonomi, maka kesimpulannya sebenarnya vasektomi atau bahkan kebiri itu bukan solusi terhadap permasalahan ekonomi. Di buletin KAFA itu ditegaskan bahwa vasektomi bukan solusi ekonomi. Opini bahwa pertambahan jumlah anak atau naiknya populasi penduduk menjadi penyebab kemiskinan adalah opini yang sesat. Penyebab kemiskinan hari ini adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang batil dan rusak. Dalam sistem ini terjadi penguasaan kekayaan negara oleh segelintir orang, baik swasta dalam negeri, individu dalam negeri, bahkan asing dan asing. Akibatnya muncul ketimpangan sosial yang lebar dan dalam. Pada tahun 2024, majalah Forbes mencatat total harta 50 orang terkaya di Indonesia tembus 263 miliar US dollar atau setara dengan 4.209,25 triliun rupiah. Nah itu kalau untuk bayar utang sebenarnya udah lunas itu. Belum lagi yang dilarikan oleh segelintir orang. Bayangin yang kemarin itu 300 triliun itu lenyap kayak gitu untuk mengentaskan kemiskinan itu sebenarnya ya sangat mudah. Nah ironinya kekayaan mereka melesat hingga ratusan triliun rupiah justru pada saat ekonomi nasional sedang terpuruk. 50 orang terkaya itu melesat luar biasa kekayaannya, padahal sistem ekonomi, kondisi ekonomi nasional itu sedang sangat terpuruk dan daya beli warga melemah. 60 juta warga menurut Bank Dunia jatuh miskin dan ada 7,8 juta pengangguran. Bayangin tuh, pengangguran 7,8 juta. Maka dari itu sudah saatnya kita mengubur ideologi kapitalisme yang batil ini dengan sistem ekonomi kapitalisme yang batil juga, dan tentu saja penggantinya tidak lain adalah Islam. Islam punya seperangkat aturan yang itu bisa menjadi solusi bagi persoalan ekonomi hari ini. Dan Islamlah satu-satunya ideologi yang hak dan paripurna. Islam adalah sistem kehidupan yang memberikan solusi terbaik untuk umat manusia. Nah, nanti kita bisa diskusikan itu di forum ngobrol ya, tanya jawab. Itulah sedikit ringkesan yang saya bedah dari bulan kafah Jumat kemarin ya, edisi 392 tanggal 9 Mei 2025. Demikian, saya kembalikan kepada host. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman atas penyampaian dakafahnya ya, sangat luar biasa. Baik, di sini saya ada pertanyaan Ustadz yang mengganjal. Semisalnya Islam adalah solusi yang tuntas dalam mengatasi kemiskinan, bagaimana cara Islam itu sendiri mengatasi kemiskinan itu? Maksudnya bagaimana Islam memberikan mungkin bantuan atau peraturan apa yang bisa mengatasi kemiskinan tersebut, Ustaz? Banyak hal yang bisa dilakukan
ketika Islam itu diterapkan sebagai sistem kehidupan, bukan hanya sebagai agama spiritual yang dipahami oleh mayoritas Muslim saat ini. Mayoritas Muslim saat ini memandang Islam sebagaimana agama yang lain, membahas hanya hablum minallah saja, sholat, zakat, puasa, haji, gitu doang. Padahal Islam adalah nizam. Islam adalah seperangkat aturan yang kalau itu diterapkan itu pasti memberikan solusi terhadap seluruh problematika umat manusia. Bahasa kerennya mu'alajat limasyakilil insan. Jadi solusi. Artinya tidak ada satupun problematika umat manusia yang tidak selesai dengan Islam. Nah, kalau mau ngaji tuntas memang tidak cukup hanya dengan setengah jam, 1 jam gitu, nggak bisa. Nah, kalau pengen membuktikan bagaimana Islam itu menjadi solusi terhadap problematika umat manusia, nanti siapapun yang mendengar acara ini silakan bisa menghubungi admin gitu ya. Pengen tergambar bagaimana sih Islam itu adalah solusi paripurna bagi seluruh problematika umat manusia. Silakan nanti bisa ngontak admin, admin bisa nge-share ya, karena ini live ya, bisa nge-share nomor kontaknya dan nanti menghubungi. Nanti kita bisa diskusi dalam satu forum ya, yang itu mendiskusikan banyak hal yang hari ini menjadi problematika umat manusia yang sebenarnya solusinya ada di dalam Islam. Sedikit gambaran lah. Islam memberikan solusi terhadap problematika ekonomi. Yang pertama jelas setiap muslim harus ditanamkan ketakwaan pada di setiap individu muslim. Nah, konsekuensi ketakwaan itu adalah mereka mau terikat dengan hukum Allah, mereka mau terikat dengan syariat, mereka mau terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ketakwaan itu sudah menancap, maka semua yang datang dari Allah selesai. Berikutnya adalah, ini contoh ya, contoh sedikit solusi Islam memberikan solusi terhadap problematika ekonomi hari ini. Kekayaan alam yang berlimpah, itu nanti ada 3 ya. Ada 3 kepemilikan yang diatur di dalam Islam. Bahwa harta kekayaan itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya milkiyatul fardiyah, kepemilikan individu. Yang kedua adalah milkiyatul ammah, kepemilikan umum, yang itu menjadi kepemilikan bersama. Dan yang ketiga adalah al-milkiyatud daulah, kepemilikan negara. Nah, ketiga kepemilikan ini tentu punya porsi masing-masing. Artinya kepemilikan individu tidak boleh menjadi kepemilikan umum tanpa izin dari individu. Kepemilikan negara itu harus atau wajib dikelola oleh negara. Dan kepemilikan umum juga wajib dikelola oleh negara. Nah, kepemilikan individu itu wajib terikat dengan hukum pasar syariah. Yang nanti dari kepemilikan individu itu akan didapatkan pemasukan negara dari individu itu. Misalnya infak, zakat, sedekah, wakaf itu masuk ke Baitul Mal. Dan itu dikelola oleh negara. Demikian juga dengan kepemilikan umum, sumber daya alam yang berlimpah itu wajib hukumnya dikelola oleh negara. Dan syariat menetapkan haram hukumnya kepemilikan umum itu dikuasai oleh individu, dikuasai oleh swasta baik dalam negeri, asing maupun asing. Wajib hukumnya dikelola oleh negara dan nanti hasilnya masuk ke Baitul Mal untuk keperluan riayatu syu'unil ummah, untuk ngurusi urusan umat. Dan
kepemilikan daulah atau kepemilikan negara juga wajib dikelola negara, dan nanti hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal, yang dari Baitul Mal itu nanti juga akan digunakan untuk riayatus syu'unil ummah, untuk mengurusi urusan umat. Nah, bisa kita bayangkan ya, kalau itu diterapkan ya, bahwa negara ini punya kekayaan yang luar biasa. Di Baitul Mal negara ini punya kekayaan yang luar biasa. Ada pemasukan dari sumber kepemilikan individu, yang tadi sodako, infak dan seterusnya tadi. Terus ada pemasukan Baitul Mal itu dari kepemilikan umum. Kita tahu betapa besar kekayaan Nusantara ini, kekayaan Indonesia ini, dari laut, darat, udara, semuanya kita punya. Minyak contohnya, itu bukan hanya di dalam tanah, di atas tanah itu minyak, minyak sawit itu. Bahkan kalau kita teliti itu di wajah-wajah setiap penduduk Indonesia itu banyak minyaknya itu. Itu luar biasa, saking kayanya, masya Allah, luar biasa. Nah, apalagi dari kepemilikan daulah, itu kalau dikelola, ngapain juga pakai vasektomi gitu ya. Ya, analisa dari mantan ketua KPK kalau tidak salah, kalau nggak salah profesor atau dokter ya, Abraham, siapa itu, Somat ya, Abraham Somat ya, itu pernah mengatakan nih, kalau kekayaan alam dari sumber minyak dan gas saja itu dikelola dengan benar oleh negara, itu mampu memberikan penghasilan kepada warga negara Indonesia 20 juta per orang per bulan. Oh, tanpa harus kerja. Masya Allah itu. Ngapain juga vasektomi itu. Nah, itu dari sisi pemasukan ya ke kas negara. Terus bagaimana negara itu mengelola untuk distribusinya, untuk pengeluarannya. Nah, Islam punya seperangkat aturan yang keren. Ini hanya sebagian saja ya yang kita diskusikan hari ini. Nanti kalau mau diskusi lebih panjang kali lebar ya silakan siapapun yang mendengar acara hari ini, baik live maupun recording nantinya, silakan menghubungi admin. Nah, nanti kita bisa diskusi banyak hal lah, untuk solusi yang tuntas, tas yang paripurna. Contoh lain misalnya, ketika negara itu mendistribusikan kekayaan yang ada di Baitul Mal, itu diatur oleh syariat. Misalnya sumber dari zakat, itu hanya boleh diterima oleh 8 asnaf. Ya, teman-teman tahu lah 8 asnaf itu siapa saja. Artinya, zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah itu haram didistribusikan kepada selain 8 asnaf. Nah, uniknya di dalam Islam itu, dan sekaligus kerennya, 8 asnaf tadi yang sudah mendapatkan dari sumber zakat, itu masih bisa mendapatkan dari sumber yang lain. Misalnya sumber sedekah, sumber infak, dan seterusnya, termasuk sumber dari pengelolaan kekayaan alam yang berlimpah itu. Betapa luar biasanya kalau itu dikelola berdasarkan syariat Islam. Distribusi yang lain misalnya, negara wajib menjamin pendidikan gratis bagi seluruh warga negaranya. Jadi nggak ada alasan misalnya orang miskin hari ini takut nggak bisa sekolah karena kemiskinannya. Kalau negara menggunakan syariat Islam sebagai undang-undangnya atau aturannya. Karena pendidikan dijamin gratis oleh negara. Berikutnya adalah negara wajib menjamin kesehatan gratis. Tuh. Jadi kalau rakyat miskin pengen berobat ke rumah sakit, nggak perlu mikir biaya. Termasuk kalau pengen mengatur kehamilannya.
bagi bapak-bapak yang merasa nggak sehat, kalau pengen punya anak malah difasilitasi, bukan divasektomi, bukan dikebiri. Gitu. Ya negara harus menjamin itu. Kalau pengen punya anak banyak, ya silakan. Bahkan Rasulullah itu mengatakan saya itu berbangga-bangga dengan umatku yang punya anak banyak. Gitu. Bukan manusia punya anak banyak, maksudnya oke anak itu. Anak banyak. Antum tahu orang Jawa bukan sih? Kalau manusia punya anak banyak malah aneh kan? Banyak itu dalam bahasa Jawa angsa. Oh, oke. Antum bukan orang Jawa ya? Ya, saya orang Jawa. Oh, iya. Kalau orang Jawa bilang, banyak anak banyak rezeki, Jadi Ustaz. Rasulullah itu malah senang kalau umatnya itu menjadi umat yang gede, yang besar. Karena nanti itu hubungannya dengan dakwah Islam. Tentu saja dakwah Islam itu diantaranya adalah dengan futuhat ya, dengan jihad fisabilillah. Nah, kalau umat Rasulullah sedikit ketika mau jihad, ya sedangkan orang kafir jumlahnya banyak, tentu ini mengkhawatirkan ya dari sisi matematika manusianya. Oke, di antara yang dijamin oleh negara adalah keamanan secara gratis. Nah, itu gambaran sedikit solusi Islam terhadap problematika ekonomi hari ini. Yang jadi masalah hari ini adalah sistem ekonomi kapitalisme yang memberikan kesempatan yang sangat besar kepada para kapitalis untuk menguasai kekayaan alam yang begitu berlimpah. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan sedikit gambaran ini bisa menjadi pemantik lah ya, menjadi pemacu sekaligus pemicu bagi teman-teman yang mendengarkan acara pagi ini untuk lebih mendalami Islam. Betulkah bahwa Islam itu kalau diterapkan seluruh problematika umat manusia itu akan selesai, tuntas, tas. Oke, sementara itu dulu. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lagi. Baik, Ustaz. Oke, ini tidak ada pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita langsung aja ke kesimpulan gitu, Ustaz. Oke. Ya, jadi sebenarnya vasektomi atau pembatasan cairan itu bukan solusi, karena sebenarnya yang salah itu penerapan sistemnya aja gitu, yang Ya, membuat kita itu menjadi kondisi negara saat ini itu seperti ini kan. Seandainya kalau kita bayangkan kita menggunakan sistem Islam yang bahkan kalau secara ekonominya itu kita bisa mendapatkan pemasukan dari sumber kepemilikan individu dan sumber kekayaan alam yang melimpah gitu kan, baik di daratan maupun yang di dalamnya juga kan. Dan ya, seharusnya jika dikelola menggunakan Baitul Mal itu tidak ada tuh yang namanya kemiskinan gitu. Jadi secara sederhana pembatasan kelahiran itu malah bukan mengatasi solusi kemiskinannya gitu. Oke, itu yang saya tangkap Ustadz. Dan bahkan ya, dengan menggunakan sistem Islam itu sekolah dan kesehatan itu dijamin gratis. ya. Baik Ustadz, terima kasih atas penyampaian bedah kafahnya pada pagi hari ini. Eh, Sebelum kita mengakhiri acaranya, dipersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan closing statementnya terlebih dahulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya seperti yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa vasektomi bukan solusi ekonomi ya, dan termasuk bukan solusi populasi sebenarnya. Nah, vasektomi kebiri haram jelas, meskipun azal untuk mengatur kelahiran itu mubah, boleh di dalam Islam. Kalau ada pejabat publik bikin statement seperti itu, harusnya lebih hati-hati lah. Kalau nggak paham, mending diem. Kan jelas ya dari ini. May yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu harusnya ngomong yang baik atau diem. Apalagi dia itu gubernur, yang dalam Islam itu ya mungkin setingkat wali lah.
Dan wali itu harusnya di dalam Islam itu diangkat oleh Raisud Daulah, kepala negara, oleh khalifah. Dan wali itu harusnya menjalankan undang-undang, yang dalam Islam undang-undangnya tentu adalah syariah. Maka kalau wali itu melakukan kesalahan, harusnya kepala negara, khalifah yang bertindak. Ya, kita kenal di zaman Umar bin Khattab, ketika seorang wali di Mesir melakukan kesalahan dengan dolim merampas harta warga negaranya, meskipun warga negaranya itu seorang Yahudi, itu langsung ditegur dengan keras itu oleh Khalifah saat itu Umar bin Khattab. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa peran negara itu sangat vital. Maka urusan kayak begini harusnya tidak diomongin oleh seorang wali. Ini harusnya menjadi pemikiran oleh penguasa, lebih tepatnya adalah seorang khalifah. Maka kalau pengen solusi yang paripurna, solusi yang fundamental, solusi yang tuntas, harusnya ya terapkanlah Islam itu secara total, secara kafah. Dan penerapan syariat Islam secara kafah itu tidak mungkin tanpa melibatkan daulah. Omong kosong. Kalau ada yang bicara teriak-teriak Islam kafah tanpa daulah. Karena faktanya banyak syarat Islam itu yang taklifnya itu kepada daulah. Dan hak untuk mentabani itu sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan itu adalah haknya Raisud Daulah atau kepala negara. Bukan seorang Deddy Mulyadi yang hanya seorang gubernur. Dia itu harusnya hanya menjalankan titahnya khalifah, itu pemegang otoritas tertinggi penerapan atau tabani syariat. Nah, closing statementnya saya menawarkan kepada teman-teman semua, setiap kali panjenengan semua mendapatkan problematika di tengah umat, langsung otomatislah berpikir solutif. Dan berpikir solutif itu tidak ada lain kecuali dengan menerapkan Islam. Islam itu fitrah. Manusia itu punya fitrah. Kalau dalam bahasa anak muda, default. Nah, itu ya. Jadi manusia itu punya fitrah, yang aturan fitrah itu cuma ada di Islam. Silakan nanti bisa kita buktikan dalam diskusi dalam satu forum. Akan saya buktikan dengan berpikir, bukan dengan doktrin, bahwa semua problematika umat manusia itu pasti selesai dengan syariat. Tidak ada yang tidak selesai, pasti selesai. Intinya satu aja, takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakati minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri itu mau bertakwa kepada Allah, niscaya Allah itu akan membuka keberkahan, menurunkan keberkahan itu dari langit dan bumi. Nah, mana nanti bisa sangat luas gitu ya. Langit dan bumi itu ternyata dari sisi ekonomi saja, langit ya bisa menyelesaikan masalah ekonomi, dari sumber bumi pun bisa menyelesaikan problematika ekonomi, termasuk problematika yang lain. Itu syaratnya satu, takwa, takwa, takwa. Takwa itu satu, manut karo Gusti Allah. Rasa kemaki, rasa kemelinti, akal manusia itu terbatas. Allah sudah memberikan seperangkat aturan yang kalau itu diterapkan, insya Allah tuntas semua masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman atas closing statementnya. Sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mendiskusikan hal ini lebih lanjut, nanti boleh chat admin. Untuk jadwalnya nanti bisa didiskusikan diberitakan. Oke, closing statement tadi juga mengakhiri acara Bedah Kafah kita yang edisi ke-392 pada pagi hari ini. Semoga apa yang
kita dapatkan, bisa bernilai pahala, dan insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, dan menambah wawasan kan seperti itu. Baik, kita tutup dengan membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku host pada acara hari ini, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf kepada Ustadz Abdurrahman juga dan teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.